Kalian pasti pernah dengar mengenai kendaraan Imam Mahdi yang berupa kuda hitam. Yah, ada yang bilang kuda putih yang bersabar kadang juga kuda hitam. Tapi menurut kalian yang mana nih kuda putih bersayap atau kuda hitam? Berdasarkan riwayat dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansyari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat yang menyukai kuda, apakah ada kuda di surga? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa jika seseorang dimasukkan ke dalam surga, ia akan diberikan seekor kuda bersayap yang terbuat dari permata, dan kuda itu akan terbang membawanya kemanapun ia inginkan. Tidak ada dalil dalam Al-Quran ataupun hadits yang secara tegas menunjukkan tentang adanya kuda bersayap sebagaimana yang diyakini milik Nabi Sulaiman. Akan tetapi hal itu hanyalah pendapat sebagian ulama yang disebutkan beberapa ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat. Ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Quran Surat Syad 30-31. At-Tabari menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa Ibnu Zaid menjelaskan makna Syafinat sebagai kuda yang memiliki banyak sayap, sedangkan kalimat Al-Jia'at ialah kuda yang memiliki lari yang kencang dan mufradnya adalah Al-Jawad. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahwa jumlah kuda tersebut sekitar 20 ekor. At-Tabari menukil dari Ibrahim At-Taimi bahwa jumlah kuda bersayap yang dimiliki Nabi Sulaiman sekitar 20 ekor. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahwa Ibnu Katsir juga menyebutkan hal demikian dalam kitab tafsirnya. Namun Ibnu Abi Hatim menambahkan bahwa jumlah kuda bersayap itu adalah 20.000 ekor yang mana telah melalaikan Nabi Sulaiman sehingga Allah menegurnya. Lalu beliau menyembelih semua kuda tersebut, dan inilah pendapat yang lebih benar menurutnya. Namun pendapat-pendapat ini tidak didasari dalil yang kuat, melainkan hanya riwayat-riwayat yang lemah. Lalu bagaimana dengan kuda hitam? Apa sebenarnya keistimewaan kuda hitam? Dalam literatur hadits, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan kuda dan pernah menjelaskan kriteria kuda terbaik. Berdasarkan riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai kuda dengan warna dasar hitam pekat, disebut adham, terutama yang memiliki ciri fisik spesifik di bagian wajah dan kaki. Kuda hitam dengan ciri putih. Sebaik-baik kuda adalah yang berwarna hitam pekat, pada wajahnya ada semburat warna putih, dan pada hidung serta bibir bagian atas berwarna putih. Hr. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baiklah selanjutnya kita akan bacakan mimpi Muhammad Qasim yang berjudul Kuda Kuda Hitam yang Kuat. Dalam mimpi ini, kita, umat muslimin, tinggal di suatu tempat yang kecil yang dipenuhi dengan kegelapan. Bangunan Islam utama milik kita telah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan anti-Islam. Dan kemudian Allah mengirim Nabi Muhammad kepada kita dengan rahmatnya. Saat melihat Nabi Muhammad, kita menjadi sangat gembira karena Allah telah mengirim kembali Nabi Muhammad kepada kita dan sekarang telah tiba waktunya bahwa kita akan menjadi satu kembali, dan meraih kembali bangunan Islam milik kita. Nabi Muhammad bersabda kepadaku bahwa, Qasim, pergi dan ceritakan kepada seluruh para pemimpin muslim mengenai aku, bahwa Nabi Muhammad telah datang kembali kepada kita untuk membebaskan bangunan Islamnya dari kekuatan-kekuatan anti-Islam dan untuk membangunnya kembali. Aku berkata kepada Nabi Muhammad bahwa, ya, aku akan pergi sekarang dan menyampaikan pesan Anda kepada mereka seluruhnya. Nabi Muhammad bersabda kepadaku bahwa, aku akan menunggumu. Tapi ketika aku pergi ke para pemimpin Islam dan menyampaikan pesan dari Nabi Muhammad, maka mereka tidak mempercayaiku. Lalu aku katakan kepada mereka bahwa, apakah kalian hanya mencintai Nabi Muhammad hanya di perkataan kalian saja? Siapapun bisa mengatakan hal yang hebat dengan lidahnya. Kalian semua seharusnya menunjukkan rasa cinta kalian kepada Nabi Muhammad dengan tindakan-tindakan kalian dan tidak hanya sekedar dengan ucapan-ucapan kalian. Nabi Muhammad sedang menunggu kalian semuanya. Kemudian mereka berkata kepadaku bahwa, Qasim, jangan membuang sia-sia waktu kami dan kami tahu apa yang benar dan apa yang salah. Dan apapun yang sedang kami lakukan, kami melakukannya untuk melayani Islam. Lalu aku memutuskan untuk kembali, tapi dalam perjalanan pulang aku menemukan kuda-kuda hitam yang kuat, jadi aku membawa mereka bersamaku. Dan setelah aku kembali, aku menceritakan kisah lengkapnya kepada Nabi Muhammad. Dan aku berkata kepada Nabi Muhammad bahwa, aku akan pergi seorang diri untuk membebaskan bangunan Islam milikmu. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, tunggu anakku, aku akan pergi bersamamu. Kemudian aku berkata, baiklah, aku memiliki seekor kuda yang sangat kuat untukmu Rasulullah.
Engkau Rasulullah harus mengendarainya. Nabi Muhammad bersabda kepada orang-orang yang lain untuk menunggu kami di sini. Lalu kami berdua pergi ke tempat di mana bangunan utama kita berada. Dan dahulu kita tinggal di bangunan ini sebelumnya. Namun kekuatan-kekuatan anti-Islam telah merebut bangunan ini. Dan mereka membunuhi kaum muslimin yang sebelumnya telah ada di sana dan juga menghancurkan Islam. Aku dan Nabi Muhammad mulai bertempur, tapi mereka terlampau banyak dalam segi jumlah dan kekuatan. Dan kemudian aku melihat beberapa kekuatan menyamarkan diri mereka sebagai kekuatan-kekuatan umat muslim. Padahal sebenarnya mereka bukan muslim dan mereka menyebabkan lebih banyak kerusakan pada Islam. Lalu aku mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa kekuatan-kekuatan ini terlalu banyak. Engkau duduklah di sini dan beristirahatlah dan muliakanlah Allah dengan puji-pujian. Aku akan melawan kekuatan-kekuatan ini seorang diri dengan pertolongan dari Allah. Dan kemudian Nabi Muhammad memohon kepada Allah bahwa, tolonglah Qasim, sehingga seluruh kekuatan-kekuatan jahat tersebut binasa dan hanya tersisa orang-orang yang mencintai kedamaian. Tidak ada kekuatan kemunafikan yang sanggup berdiri di hadapan cahaya Allah. Kita memperoleh kembali bangunan Islam tersebut. Tapi bangunan Islam itu rusak terlalu parah dan aku memberitahu Nabi Muhammad bahwa sekarang kita perlu membangun kembali bangunan ini. Nabi Muhammad menjadi sangat gembira atas perolehan kembali bangunan tersebut dan kemudian Nabi Muhammad bersabda kepadaku bahwa, Qasim, tunggulah di sini, sementara aku pergi untuk memanggil umat muslim lainnya. Lalu Nabi Muhammad memberitahu umat muslim yang lainnya bahwa kita telah merebut tempat kita kembali dan setiap orang seharusnya pergi ke sana. Qasim berada di sana dan mainkanlah peranan kalian dalam membangun Islam kembali.